وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai manusia adalah wajar bagi kita mempunyai suatu keinginan, mempunyai suatu harapan agar kita hidup dalam keadaan sehat, agar kita hidup terbebas dari aneka ragam penyakit-penyakit atau bahkan dari wabah-wabah atau segala hal yang dapat merusak fisik atau badan kita. Ini adalah sesuatu yang wajar. Makanya kita suka diet, kita suka berolahraga, kita selalu rutin ngecek kesehatan kita ke dokter, atau kita minum vitamin dan seterusnya. Itulah karena memang kita itu ingin hidup sehat, tidak terkena, tidak tertimpa satupun penyakit, tidak terkena wabah, apalagi zaman sekarang ini adalah sesuatu yang normal. Begitu juga kita berharap, kita berkeinginan kuat agar kita hidup di dunia ini terhindar dari berbagai macam fitnah, terhindar dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan dunia. Ini adalah sesuatu yang wajar. Makanya kita selalu menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjadi fitnah bagi kita lewat orang lain. Kita menjaga pergaulan kita, kita menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat menyebabkan kita nanti dicela oleh orang, difitnah oleh orang, digibah oleh orang, dan begitu seterusnya. Ini adalah sesuatu yang wajar. Begitu juga bagi kita sebagai seorang muslim juga mempunyai suatu hal yang wajar, dan bahkan ini adalah merupakan sesuatu keinginan yang harus dimiliki oleh setiap muslim, yaitu nanti dia selamat dari murka Allah di hari kiamat. Dia berharap dosa-dosanya dihapus. Dia berharap nanti akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, dan dia dihindarkan dari azab Allah, yaitu di dalam neraka. Ini adalah sesuatu yang memang wajar. Nah, oleh karena itulah Rasulullah SAW telah membimbing kita, telah mengajarkan kita perkara-perkara agama. Baik itu bagaimana tata cara kita berakidah, beribadah, bermuamalah, dan seterusnya. Begitu pun dalam kehidupan dunia, kita disuruh memakan makanan yang halal dan thayyib. Kita disuruh makan yang thayyib, karena dengan thayyib ini kita bisa, mudah-mudahan bisa terjaga, terpelihara kesehatan kita, dan seterusnya. Dan di samping itu juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa. Rasulullah membimbing kita dengan bentuk permohonan kepada Allah, karena Allah lah yang nanti menentukan seseorang itu bagaimana kondisinya dunia dan akhirat. Nah, sebagaimana di dalam sebuah riwayat yang telah diceritakan dalam banyak hadis. Di sini diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi, juga Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, begitu juga Imam Ahmad. Hadisnya berkenaan dengan masalah paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi dikatakan, an Abil Fadli Al-Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu an, dari Abu Fadl, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Qala, berkata, yaitu Abbas paman Nabi, ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhullah ta'ala. Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya sesuatu yang aku dapat memohon kepada Allah Ta'ala.
beritahukan kepada saya, ajarkan saya, didiklah saya, untuk meminta, untuk memohon kepada Allah Ta'ala. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, salullahal afiyah, mintalah kepada Allah itu afiat. Ya, mintalah, mohonlah kepada Allah untuk mendapatkan afiat darinya. Famakastu ayaman, lalu aku berdiam diri ayaman selama beberapa hari. Jadi setelah permintaannya kepada Rasulullah, kemudian Abbas tidak berkunjung lagi, tidak menemui lagi untuk meminta kepada Rasulullah selama beberapa hari. Summa ji'tu, lalu kemudian aku datang lagi kepada Rasulullah, kata Abbas radhiyallahu an. Fakultu, lalu aku bertanya lagi, ya Rasulullah, alimni syai'an as'alullah ta'ala. Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya tentang sesuatu yang aku nanti dapat memohon, yang aku dapat meminta kepada Allah Ta'ala. Kemudian qalali, Rasulullah berkata kepada saya, Rasulullah bersabda kepada saya, ya Abbas, ya ammi Rasulillah, wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah, salullahal afiyata fi dunya wal akhirah. Wahai Abbas, wahai paman Nabi SAW, mintalah kepada Allah yaitu afiat di dunia dan akhirat. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada pamannya untuk senantiasa memohon, meminta, bermunajat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, yaitu meminta afiat, yaitu di dunia dan kelak di hari kiamat, di akhirat. Nah, di sini sudah disebutkan tadi dan riwayat Imam Bukhari, yaitu dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, juga Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Jadi inilah contoh hadis bagaimana Rasulullah membimbing. Jadi walaupun ini waktu Nabi bersabda ini adalah untuk pamannya, yaitu Abbas radhiyallahu an, tapi juga ini maksud adalah untuk kita, sebagai umatnya. Jadi beliau membimbing Abbas, membimbing kita sebagai umat beliau untuk senantiasa memohon, meminta kepada Allah afiat baik di dunia ataupun nanti di hari kiamat. Jadi kita tidak hanya disuruh beribadah dengan ibadah-ibadah yang dapat memasukkan kita ke dalam surga, ibadah-ibadah yang kita akan mendapat ampunan dari Allah, ibadah-ibadah yang menyebabkan kita dijauhkan dari neraka, atau kita disuruh melakukan hal-hal yang dapat memberikan kepada kita keamanan di dunia ini dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam wabah, dari berbagai macam fitnah. Tapi juga kita diajarkan untuk senantiasa memohon dengan penuh ketundukan, dengan penuh kerendah dirian kepada Allah, agar kita diberikan yaitu afiat, tidak hanya di dunia, juga nanti di hari kiamat. Tidak hanya di hari kiamat, tapi juga di dunia ini. Nah, sekarang apakah itu afiat? Nah, kemudian dijelaskan bahwa al-afiat, jadi supaya juga tahu. Jadi seakan-akan ketika Nabi mengatakan di sini salullahal afiyah fid dunya wal akhirah, jadi mintalah kepada Allah afiat di dunia wal akhirat. Jadi kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, Allahumma inni as'aluka, Allahumma ya Allah, ini as'aluka, aku memohon kepadamu al afiyah, afiat fid dunya dan akhirat. Begitu juga bisa juga dalam bentuk doa yang lain, sebagaimana disebutkan juga dalam riwayat yang lain, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Atau juga di dalam riwayat yang lain, tapi dari hadis Ibnu Umar, Allahumma inni as'alukal afwa, ya Allah, aku memohon kepadamu al-afwa, permohonan maaf, permohonan ampun, wal afiyat, dan afiat fi dini, pada agamaku, pada duniaku, keluargaku, dan hartaku. Atau seperti itu. Karena dalam hadis yang ada bentuk doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni as'alukal afa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, dan seterusnya. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, apakah itu afiyah? Jadi makna al-afiyah
Ya, di dalam ya beberapa penjelasan sebagaimana dalam kitab Syarah Al-Adab Al-Mufrad, makna daripada al-afiyah adalah as-salamatu minal asqam wal bala, selamat dari penyakit dan juga dari cobaan-cobaan. Itu ya dalam kitab Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Begitu juga di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu Bahjah An-Nazirin. Jadi al-afiyah adalah masdar, merupakan bentuk masdar ya dulu ala mahwi dunub, yaitu bentuk masdar yang menunjukkan atas dihapuskannya dosa-dosa, wassalamah, dan juga selamat minal afat wal uyub, ya yang selamat dari sifat lupa dan juga aib-aib. Ya, nah itulah makna al-afwah. Ya, maka ya kita berdasarkan kepada bimbingan, anjuran Rasulullah yang beliau pernah katakan kepada pamannya beliau, yaitu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana juga karena pamannya meminta kepada Rasulullah agar diajarkan sesuatu yang dia dapat meminta atau memohon kepada Allah, yaitu doa Allahumma ini as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu afiat. Ya Allah, aku mohon kepadamu yaitu afiat, yaitu selamat di sini di dunia dari penyakit, selamat dari cobaan, dari bala, dan juga nanti di hari kiamat kita diampuni dosa-dosa kita. Ya, kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari neraka. Nah, itulah yang dikatakan dengan afiat. Nah, berdasarkan kepada hadis yang barusan dibacakan, ada beberapa hal yang dapat kita ambil faedah. Yang pertama adalah Allah itu huwal afu. Allah itu adalah maha pemaaf. Ya, Allah memaafkan kesalahan. Allah memaafkan kealpaan. Allah memaafkan segala kekeliruan ya hamba-hambanya. Fayajibu, maka wajiblah ayas alu, kita ini senantiasa memohon, meminta kepada Allah itu al-afiyat fi dunia wal akhirah. Nah, makanya sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib untuk senantiasa memohon yaitu afiat kepada Allah di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itulah, barang siapa yang dia telah mendapatkan afiat dari Allah Subhanahu wa taala, berarti ia telah diberikan banyak kebaikan ia di dunia dan akhirat. Karena di dunia dia selamat dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam penderitaan, dari berbagai macam ujian dan cobaan. Nah itu, jadi orang kalau dikasih afiat oleh Allah, dia beruntung di dunia dan akhirat. Nah, di dunia dia selamat dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam penderitaan, cobaan, ujian, atau segala sesuatu yang menyulitkan atau menyusahkan dirinya. Nah, sedangkan di akhirat, yaitu afiat ini adalah dengan yaitu dihapuskannya dosa-dosa, dihilangkannya hukuman, ya, kemudian dekat ya kepada yang dicintainya, yaitu Allah dan Rasul. Nah, itu diantara faidah doa tersebut. Dan juga diantara faedahnya lagi yang bisa kita ambil adalah di sini kita bisa bagaimana sahabat Nabi SAW, contohnya di sini adalah Abbas radhiyallahu an, sangat berambisi ya untuk ya menambah kebaikan, menambah ilmu kepada Rasulullah. Maka dia bertanya, dia meminta diajarkan, dia ingin mendapatkan kebaikan, dia ingin mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Inilah keutamaan para sahabat. Nah, sedangkan kita bagaimana? Apakah kita pernah ya bertanya? Kalau zaman sekarang kan Rasulullah tidak ada, kita bertanya kepada ya para ulama ya atau orang-orang yang memang ahli dalam bidang agama dalam masalah hadis. Pernahkah kita bertanya kepada mereka sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat nanti? Pernahkah kita bertanya ya atau meminta ya satu doa yang dapat menyelamatkan kita ya kelak di alam kubur ataupun nanti di hari kiamat? Ya, karena kebanyakan kita disebabkan karena sibuknya dengan kehidupan dunia,
ya karena mereka sudah dipengaruhi oleh kehidupan dunia, maka keinginan-keinginan untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat nanti itu amat minim, amat sedikit. Ya, berbeda dengan orang-orang dulu yang mereka ini memang dididik oleh Rasulullah untuk mencintai kehidupan akhirat. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah bahwasanya di sini ada keutamaan dari paman Nabi, yaitu Abbas, Abul Fadl Abbas bin Abdul Muthalib. Karena dalam hadis ini Rasulullah tidak hanya mengatakan wahai Abbas, tapi beliau mengatakan wahai pamannya Rasul. Kalimatnya begitu, ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Abbas, wahai paman. Jadi ada keistimewaan dengan menyebutkan kata-kata paman, dan memang banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang mendapatkan keistimewaan dengan mendapatkan lakop-lakop, julukan-julukan dari Rasulullah, dipanggil dengan panggilan-panggilan yang penuh dengan kemuliaan. Karena memang mereka adalah orang-orang yang dalam kehidupan mereka berada di sisi Rasulullah adalah mereka membela yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sangat mencintai Rasulullah, mereka sangat membela ajaran agama Islam, sehingga wajar kalau mereka mendapatkan keutamaan, kehormatan dari Allah dan juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka janganlah kita merendahkan, jangan kita menganggap enteng, jangan kita menganggap remeh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit pun tidak boleh kita meremehkannya. Bahkan di dalam banyak hadis Rasulullah melarang kita untuk mencela, untuk mencaci salah seorang di antara sahabat. Maka ini adalah perbuatan yang tercela. Ini adalah merupakan sifat daripada sifat orang munafik yang suka mencela, merendahkan para sahabat. Apalagi ini adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahanlah dibacakan hadis kepada kita seluruhnya dapat memberikan pencerahan, dorongan, motivasi kepada kita untuk dapat memperoleh yaitu afiat, untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhir kiamat. Siapa di antara kita yang tidak ingin hidup sehat di dunia ini? Di mana di antara kita yang tidak ingin kita ini selamat dari berbagai macam fitnah dan cobaan? Tentu kita semuanya ingin. Begitupun siapa di antara kita yang tidak ingin selamat nanti di hari kiamat? Selamat dari murka Allah, selamat dari nerakanya Allah, dan dimasukkan ke dalam surga. Pasti kita semua menginginkannya. Maka di samping kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga menjalankan perintah-perintah Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Kita juga merendahkan diri kepada Allah, memohon dengan sangat kepada Allah, yaitu afiat. Mudah-mudahan Allah memperkenankan doa kita dan memberikan kepada kita kemurahan hatinya supaya kita mendapatkan afiat di dunia dan kelak nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini dapat memberikan faidah, manfaat, pencerahan untuk kita seluruhnya, khususnya saya, keluarga saya, dan semua daripada kaum muslimin. Mudah-mudahan ini memberikan faidah dan manfaat sekali lagi, dan diakhiri dengan walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم